kita hadir berbagi dengan adik-adik kita, dan adik-adik itu atau anak itu bisa tertawa. Itulah buat kita itu suatu hal yang tidak bisa diukur, kebahagiaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai BP3 Mania semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi dengan Septi di Pojok BP3S episode ke-8 dengan tema penyuluh sosial masyarakat sebagai mediator antara masyarakat dan Kemensos. Bagi yang belum tahu, Septi akan sedikit menjelaskan mengenai penyuluh sosial. Jadi penyuluh sosial ini merupakan salah satu ujung tombak penyuluhan sosial di masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di provinsi, kabupaten maupun kota dalam menyampaikan program-program kesejahteraan sosial. Dan penyuluh sosial masyarakat ini juga dibentuk oleh Pusat Penyuluhan Sosial sejak tahun 2018, di mana Puspensos itu sendiri juga merupakan salah satu satker di bawah BP3S. Nah, sekarang sudah bersama kita salah satu Pensosmas yang akan menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan tugasnya menjadi Pensosmas. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang bersama Bapak Sidik. Yeah. Selamat siang Bapak Sidik, selamat datang di Pojok BP3S ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Septi. Kabar saya baik. Ya. Bagaimana kabar Mbak Septi? Baik ya? Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Oke Pak, Septi mau nanya nih, sejak kapan sih Pak Sidik ini bekerja sebagai penyuluh sosial masyarakat? Kami Pensosmas atau penyuluh sosial masyarakat untuk DKI Jakarta ini dari tahun 2019 ya, sampai dengan sekarang. Kalau sebelumnya bagaimana Pak? Bapak Sidik ini sebagai apa? Saya kebetulan juga berkecimpung di dunia masyarakat juga atau gimana Pak? pilar sosial, ya. Sebelumnya saya juga sempat menjadi Karang Taruna, kan. Terus selain Pensosmas, memang saya juga PJLP di Dinas Sosial. Gitu. Kalau tantangannya sendiri bagaimana Pak sebagai penyuluh sosial masyarakat ini? Kalau tantangan sih, itu saya rasa sih nggak ada tantangan, cuma dinamika mungkin ada. Dinamika mungkin namanya kita untuk kegiatan sosial itu, apalagi sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan sosial luar biasa. Artinya ketika masyarakat tidak mengetahui dan ingin tahu tentang atau setiap kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh pemerintah dalam bentuk misalnya bantuan-bantuan sosial, itu mereka pasti sekarang ini kan ingin tahu gitu. Nah, adanya kami sebagai Pensosmas yaitu memberikan atau menjembatani bagian daripada pemerintah sebagai pilar sosial untuk memberikan informasi-informasi. Oke, kalau ada nggak sih Pak permasalahan sosial yang sulit diselesaikan? Maksud saya konflik sosial yang berkepanjangan. Kalau dinamika ada Mbak, dinamika ada. Tapi kalau misalnya konflik berkepanjangan, alhamdulillah nggak ada untuk saat ini. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana dalam melakukan penyuluhan sosial ini? Melakukan pendekatannya seperti apa begitu? Ya, kalau kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita adanya komunikasi verbal, artinya langsung kepada masyarakat. Yang kedua, kita biasanya ada pertemuan-pertemuan dengan instansi atau aparat terkait gitu. Peran penyuluh sosial ini menjadi sangat strategis ya Pak, seiring dengan isu-isu permasalahan sosial yang semakin berkembang di masyarakat. Menurut Septi, seorang penyuluh sosial harus paham betul apa yang menjadi peran dan tugasnya di lapangan, tugas yang berat ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, terkait peran dan tugas Pensosmas itu sendiri seperti apa sih Pak? Ya, peran dan tugas Pensosmas itu sesuai dengan arahan daripada pimpinan dalam hal ini Pak Kapus, bahwa Pensosmas ini adalah mempunyai peran itu sebagai komunikator, ya kan, informasi, edukasi, motivasi dan edukasi itu. Kalau untuk penjelasannya masing-masing, contohnya seperti motivator itu bagaimana Pak? Ya, motivator itu tadi kita memberikan pemahaman atau semangat kepada masyarakat untuk misalkan
contoh beberapa kejadian musibah-musibah yang terjadi di masyarakat. Jika ada kebakaran misalnya, kita hadir, ya kan, Pensosmas hadir untuk memberikan, kalau dari beberapa pertemuan kita secara internal dengan teman-teman, kita memilah persoalan. Jadi misalnya kejadian kebakaran, ini kan pasti ada traumatik yang sangat dalam tentunya terhadap anak-anak. Nah, dari situ kami Pensosmas DKI itu berusaha untuk memberikan motivasi, ya kan, sedikit bantuan lah, yang dalam hal ini kerjasama dengan Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, supaya membangkitkan, ya kan, semangat anak-anak yang trauma ini bisa hilang. Itu minimal butuh dalam waktu yang tidak berkepanjangan, mereka buat semangat lagi. Itu sih. Jadi bisa dikatakan Pensosmas ini harus dikader terlebih dahulu ya Pak, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat luas. Oh ya, jadi sebelum kami dilepas ke masyarakat pun kita ada kalau dibilang training lah ya, macam itulah. Itu oleh Kemensos dengan Dinas Sosial, kita coba ke masyarakat untuk berkomunikasi dulu awalnya, seperti itu. Kalau sebagai edukator itu contohnya gimana Pak? Mengedukasi dalam hal apa gitu? Ya, kalau edukasi itu kita biasanya ya dalam momen misalnya kita kumpul dengan masyarakat, ya kan, apakah masyarakat ini memahami tentang kegiatan-kegiatan atau bantuan-bantuan sosial yang diadakan oleh pemerintah, dalam hal ini mau pemerintah pusat ataupun daerah. Oke Pak, Bapak ini kan sebagai ujung tombak garda terdepan yang berada di tengah masyarakat ya Pak, yang langsung menyampaikan program-program kesejahteraan sosial. Nah, Septi mau nanya nih, dalam perjalanannya ada nggak Pak suka duka dalam perjalanannya? Pasti ada, kalau suka duka. Jadi kalau sukanya itu ya kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, ketika ada misalnya kita tadi itu kan, kita memberikan satu motivasi kepada anak-anak yang menjadi korban musibah kebakaran misalnya kan, terus misal ketika mereka tertawa, ya kan, mereka bisa kita ajak sejenak melupakan traumatik mereka, ya kan, itu ada satu kebanggaan buat kita, suka kita. Dukanya seperti apa? Kalau dukanya ya itu tadi, dalam proses biasanya kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat, apalagi misalnya ketika masyarakat yang tidak menerima bantuan, ya kan, mereka akan datang ke kita, ya kan, dengan ya biasalah marah-marah kan gitu ya, kenapa saya tidak ada dapat bantuan ini itu dan segala macamnya. Hal seperti itu ya, itu biasa dinamika. Nah, itu menanganinya kira-kira bagaimana Pak terhadap masyarakat yang istilahnya emosinya belum terkelola dengan baik? Kalau kita selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa apapun bentuk bantuan daripada pemerintah ini hanyalah sifatnya perhatian pemerintah yang juga dengan keterbatasan dan ketentuan yang sudah ada. Artinya kalau kami hanya saat ada masyarakat mungkin yang emosinya sedang saat itu ya puncaknya gitu kan, kita berusaha buat tenang aja, memberikan aja informasi sesuai dengan apa yang kita ketahui berdasarkan ketentuan dan informasi yang memang diberikan dari pemerintah gitu. Contoh nih misalnya, ya kan, adanya bantuan sekarang ini di DKI BST, bantuan sosial tunai. Nah, itu kan ada kriteria kan gitu kan, ada persyaratannya, ada pokoknya ada beberapa hal yang memang masyarakat juga harus ketahui itu gitu. Sejauh ini ada nggak sih Pak pengalaman yang mengena waktu Bapak menyuluh di masyarakat? Kalau pengalaman kita sih yang Bapak teringat terus gitu Pak? apa ya, teringat terus ya,
Ya misalnya kita ada kasih pemahaman penyuluhan kepada, ya itu tadi, kalau saya dan teman-teman lebih apa ya, kesan paling berkesan itu ya ketika kita hadir ya kan di tengah-tengah, bukan karena kita bahagia atas ada musibah kebakarannya, tapi kita hadir berbagi dengan adik-adik kita, dan adik-adik itu atau anak itu bisa tertawa. Itulah buat kita itu suatu hal yang tidak bisa diukur, kebahagiaan itu. Oke Pak, kalau untuk sekarang kan di masa pandemi ini penyuluh sosial yang dilakukan oleh Pensosmas itu seperti apa Pak? Kalau kondisi saat ini dengan kondisi yang memprihatinkan, pandemi saat ini, dari awal kita coba berkomunikasi. Yang pertama kita berusaha memberikan penyuluh kepada masyarakat itu bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan, ya kan, perlunya kita melaksanakan 3M. Nah, terus itu di masyarakat langsung. Yang kedua, kita coba pendekatan dengan perangkat paling bawah, misalnya RT RW, ya kan, kita coba berkomunikasi untuk ayo kita buat sesuatu, misalnya yang sekarang marak berapa ya awal-awal lah ya terjadinya pandemi itu kan, akhirnya adanya misalnya penyediaan tempat cuci tangan kayak seperti itu. Jadi perbedaannya hanya pada protokol kesehatannya Pak, dari sebelum pandemi sama setelah pandemi? Nah, kalau untuk itu kan dari awal sampai saat ini intens kita terus berkomunikasi, maksudnya mensosialisasikan terkait prokesnya kan. Terus kalau untuk kegiatan dalam masa pandemi ini ya kita memang agak berkurang sih ya, karena memang kan nggak memungkinkan juga kita untuk berkumpul dengan orang banyak. Tapi memang kita biasanya untuk saat ini selain komunikasi verbal langsung, kita by media sosial. By media sosial dengan masyarakat Pak? Ya, dari minimal dari kita, teman-teman kita, ya kan. DKI ini kan memang untuk penyuluh sosial belum semuanya ada, ya kan, di setiap kecamatan. Nah, tapi kita punya karena kita juga bekerja di, maksudnya apa ya, PJLP di dinas sosial, jadi akses itu yang kita mainkan. Kita coba informasikan melalui WA group. Gitu. Penyuluhan sosial saya rasa sangat penting ya Pak, karena penyuluhan sosial itu sebagai gerak dasar penyelenggaraan sosial. Nah, kalau menurut Bapak Sidik nih, bagaimana sih efektivitas penyuluhan sosial masyarakat itu sendiri? Ya, baik Mbak Septi. Efektivitas penyuluh sosial di sini sebenarnya itu tadi, kita sebagai speaker masyarakat, agen, atau yang kalau kita biasanya di internal itu kita agen daripada kegiatan-kegiatan sosial dari pemerintah, ya kan. Ini sangat efektif gitu. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa tidak semua kegiatan pemerintah, dalam hal ini kegiatan-kegiatan sosial ini berjalan di masyarakat diketahui, gitu kan. Nah, adanya kita sebagai penyuluh sosial, kita hadir bekerja sama, ya kan, dengan pilar-pilar sosial yang ada, yang dibentuk oleh pemerintah. Kita coba memberikan informasi, yaitu tadi sesuai dengan peran dan tugas kita dengan kimenya tadi gitu. Kalau untuk tolak ukur keberhasilan Pensosmas itu sendiri seperti apa Pak? Tolak ukur Pensosmas di sini karena sifatnya tadi kita agen kegiatan sosial yang ada di oleh pemerintah. Tolak ukurnya itu kita bisa melihat bagaimana dalam satu wilayah yang ada Pensosmasnya itu, ya kan. Nah, ini konflik sosialnya ini maksudnya tidak ada, bahkan nyaris tidak ada. Misalnya kalau maksudnya hilang, kayaknya selama kita ada masyarakatnya pasti ada konflik-konflik sosial. Cuman maksudnya tidak seperti yang wilayah yang tidak ada Pensosmasnya gitu. Nah, kalau konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat ini seperti apa Pak? Konflik sosial yang di masyarakat
kita ini yang pertama memang terjadi itu kepada masyarakat rumah tangga, ya kan. Pastinya konflik sosial yang paling sekarang ini kan misalnya karena adanya pandemi, ya kan, banyak masyarakat yang akhirnya dirumahkan, ya kan. Terus misalnya ada ya dampak dari kondisi saat ini, banyaknya rumah tangga yang akhirnya timbul perceraian. Nah, itu akhirnya berdampak kepada konflik sosial gitu. Nah, disinilah yang kita perlu perhatikan. Kami penyuluh sosial ini mencoba, ya kan, kita pilah-pilah lagi permasalahan atas dampak tadi itu. Oke, dalam pelaksanaan tugas teman-teman Pensosmas ini bersinergi tidak sih Pak dengan pilar-pilar sosial lainnya? Pastinya iya. Kenapa? Karena memang kita mempunyai tujuan dan kita membawa misi yang sama, gitu kan. Pilar sosial dibentuk oleh pemerintah pusat maupun daerah, ya kan. Kita bagian dari teman-teman. Nah, di mana setiap kegiatan itu kita awal, gitu kan, sebelum adanya kegiatan ini kita dulu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat supaya untuk diketahui oleh masyarakat bahwa misalnya di DKI ini, ya kan, contoh hal yang paling akhir-akhir ini aja lah, adanya misalnya bantuan sembako, ya kan, COVID. Nah, terus berubah menjadi bantuan sosial tunai, ya kan. Nah, ini kan kita perlu pemahaman atau pemberian penjelasan kepada masyarakat gitu. Wah, informatif sekali ya Pak, informasi dari Pak Sidik ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, gimana nih teman-teman, sudah cukup jelaskan bagaimana beratnya tugas penyuluh sosial masyarakat sebagai tulang punggung dalam Kementerian Sosial di lingkungan masyarakat. Yang kalau diibaratkan, penyuluh sosial ini merupakan kepala keluarga dalam sebuah keluarga. Kenapa kepala keluarga? Karena tulang punggung. Oke, sebelum ditutup Pak, ada nggak Pak pesan-pesan untuk teman-teman semua dan BP3S Mania atau mungkin harapan dari Pensosmas? Baik Mbak Septi, terima kasih. Kalau harapan dari kami Pensosmas, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan di masyarakat, yang pertama sih karena kita relawan, ya harapannya menjadi ibadah, ya kan. Yang selanjutnya sebagai manusiawinya, ya tentunya juga kalau yang saya dapat informasi dari teman-teman, tentunya ada pengharapan juga. Artinya kalau kita sebagai penyuluh sosial, kita menyuluh masyarakat yang rentan dengan permasalahan sosial. Nah, kami berharap bahwa Pensosmas ini, teman-teman yang tergabung di dalam Pensosmas ini adalah merupakan ada satu harapan kesejahteraan nantinya. Harapan kesejahteraan ini seperti apa misalnya? Bukannya kita diberi gaji dengan status relawan, tapi paling tidak, ya kan, ada legalitas yang diberikan oleh pemerintah, itu dalam hal ini Ibu Menteri atau misalnya Kepala Dinas Sosial, ya kan, menjadikan bahwa penyuluh sosial ini adalah cikal atau langkah awal untuk misalnya melanjut ke jenjang atau rekomendasi lah, seperti itu kira-kira misalnya. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah kan sudah merubah, ya, atau membuat satu kebijakan terkait dengan misalnya ada P3K. Ya, nah ini barangkali dengan adanya hal seperti ini bukan hanya Pensosmas sebenarnya, ya kan, termasuk teman-teman yang tergabung di dalam pilar sosial ini, itu menjadi langkah awal maksudnya, ya kan, untuk mempermudah untuk teman-teman ini melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Jadi itu sih maksudnya. Nah, jadi ada kebanggaan secara kalau kita bicara artinya kebanggaan yang tadi Mbak Septi sampaikan, apa sih kepuasan atau kebanggaan kita, ya itu tadi kebanggaan secara pribadi kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita yang mungkin terkena musibah atau terdampak daripada musibah-musibah, ya kan. Ada kebanggaan juga misalnya untuk kita dan keluarga kita sendiri,
tadi apa ya, dengan adanya perubahan secara kesejahteraan kita bisa memberikan penyuluhan kalau kitanya juga sejahtera, ya kan. Nah, ini akan berbanding terbalik kalau misalnya kita sebagai penyuluh justru kita menjadi misalnya orang yang sama dengan masyarakat yang disuruh, itu secara pertama aspek ekonominya kan gitu. Itu sih Mbak Septi. Oke Bapak, sekali lagi terima kasih ya Pak Sidik sudah hadir di Pojok BP3S episode ke-8 kali ini. Iya Pak, sama-sama, semoga selalu sehat ya Pak. Oke BP3S Mania, Septi akan sedikit menyimpulkan dari pembicaraan tadi. Sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kehadiran penyuluh sosial ini dapat dikatakan masih relatif baru karena baru lahir pada tahun 2008. Tapi penyuluh sosial ini memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai komunikator, motivator, dan edukator dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, peran yang strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Tentunya hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila ada dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan memberikan ruang dan fasilitas bagi penyuluh sosial masyarakat itu sendiri untuk dapat menjalankan perannya secara optimal. Sekian episode ke-8 Pojok BP3S kali ini. Bagi yang akan memberikan kritik dan saran, kami terima di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Pojok BP3S selanjutnya bersama Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.